satu sobatku yang setia, dia selalu menemani diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama yang memberiku kekuatan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa kami. Kami muliakan, kami agungkan Engkau Juru Selamat kami. Tuhan Yesus sesembahan kami. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur
Malam hari ini kami bersekutu dalam doa malam. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan kami ingin melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, sehingga sungguh semua yang kami kerjakan itu menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami dibangun dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah ada di persekutuan malam hari ini. Puji Tuhan, kita diberi terobosan. Setiap hari kita memperhatikan firman Tuhan dalam doa pagi dan doa malam. Ini anugerah yang luar biasa. Dan kita masih melanjutkan yang beberapa minggu terakhir ini ya. Mungkin sudah lebih dari sebulan ini ya. Kita merenungkan mengenai tema manusia rohani. Jadi sekali lagi harus kita ingat, kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani itu kitab suci membedakan. Ada yang disebut manusia duniawi, ada yang disebut manusia rohani. Nah jadi harap kita ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita yang didokumentasikan di Injil Matius pasal 7 ayat 21 ke bawah itu ya, di sana dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Nah ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang masuk kerajaan surga? Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan perikop itu diakhiri dengan Tuhan Yesus nanti zaman akhir menjelaskan akan menolak banyak orang. Siapa itu? Yaitu pembuat kejahatan. Nah di Galatia pasal 5 kita sudah meneliti mulai ayat 16 ya, dan yang mulai ayat 19 ke bawah itu di sana dinyatakan bahwa pembuat kejahatan atau manusia kedagingan atau perbuatan daging itu disebutkan ada 16 poin. Dan saudara, sekarang kita sampai di ayat 22. Jadi perbuatan daging itu disebutkan di bagian atas, tapi yang di bagian bawah itu disebutkan yang dipimpin Roh Kudus dan kemudian mengeluarkan buah roh. Nah ini buah roh ini yang sudah kita teliti dalam beberapa hari ini ya saudara ya. Dan saya baca sekali lagi untuk saudara. Galatia pasal 5 ayat 22, ini di sini buah roh itu kemudian dirinci, ada 9 rincian. Dan kita sudah meneliti satu persatu, satu poin kita renungkan menjadi satu pertemuan ya. Nah coba kita baca sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, yang di atas ini semuanya mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan itu sudah kita renungkan kemarin. Hari ini sampai kepada kelemah lembutan. Nah, saudara, harap diingat bahwa buah roh itu kemarin kita melihatnya, memandangnya dari sisi kitalah yang harus mengeluarkan buah roh. Dan mengeluarkan buah roh itu ternyata tidak bisa dengan sendirinya, tetapi si pohon atau si tubuh itu harus berusaha. Hidup itu harus berusaha mengeluarkan buah roh itu. Nah, buah roh yang kita teliti saat ini adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu sebuah sikap ya, jadi sebuah hal yang luas. Jadi lawannya dari kelemah lembutan itu adalah sesuatu yang kasar atau emosional seperti itu ya. Jadi ini agak erat hubungannya dengan kesabaran. Kalau kesabaran itu dari hati yang sabar. Tetapi kalau kelemah lembutan itu nanti kesabaran itu menghasilkan kelemah lembutan. Jadi
kelemah lembutan itu hasilnya, atau kesabaran mengejawantah ya, atau mewujud dalam kelemah lembutan. Nah, orang yang emosional itu biasanya nanti akan cenderung kepada kemarahan, emosional atau kemarahan. Nah, tapi kalau kelemah lembutan itu menciptakan sesuatu yang arahnya kepada damai, kepada sikap teduh atau kesejukan, atau ya apa ya, ada yang istilah zaman sekarang disebut kondusif. Mau ingat-ingat kondusif ya, itu hasil dari kelemah lembutan. Nah, saudara, saya merenungkan dalam hidup ini, melihat dan juga mengalami dalam pelayanan, menghadapi dalam pelayanan, dan bahkan juga mengalami sendiri. Kalau menghadapi sesuatu itu dihadapi dengan emosional yang nanti menuju kepada marah, itu ternyata hasilnya lebih negatif, lebih merugikan, lebih jelek daripada kalau bersikap dengan lebih luas ya, atau orang sering menyebutnya soft begitu, itu bahasa Inggris sebetulnya ya, sikap yang soft gitu, yang luas seperti itu. Nah, kelemah lembutan ini dekat dengan kata luas itu. Jadi segala sesuatunya itu bukan kasar ya, tetapi lemah lembut. Nah, saya bahkan punya pengalaman, kalau menyelesaikan pekerjaan sudah diwarnai dengan emosi, itu pasti nanti ada aja sesuatu yang kemudian menjadi salah, saudara. Yang kurang tenang, yang salah, atau bahkan bisa celaka. Itu kalau emosi. Makanya diingat-ingat ya, kita ini orang semakin tua, semakin dewasa, itu mestinya bisa menguasai diri, bisa menguasai emosi. Saudara-saudara, emosi lawan dari kelemah lembutan atau kemarahan itu menunjukkan ketidakdewasaan. Orang itu semakin belum dewasa, semakin gampang marah. Coba lihat anak kecil itu. Iya toh, nanti hanya ada apa sedikit gitu aja marah, nangis, teriak-teriak. Oh gitu, itu anak kecil seperti itu. Saya kemudian menghayati, ketika saya menjadi marah, itu saya kemudian merenungkan, iya ya, ini sebetulnya bagaimana kalau dihadapi tidak dengan marah. Nah, saya membedakan marah itu ada dua macam. Dulu kayaknya pernah saya singgung. Ada kemarahan yang sebetulnya dalam tanda petik pura-pura marah. Ya. Itu biasanya terjadi kepada seseorang yang memimpin. Seorang yang memimpin memberitahu anak buahnya, tapi ada jenis anak buah yang kalau diberitahu kalau tidak dengan marah, itu tidak masuk hati. Makanya ya harus dengan marah. Jadi walaupun si pemimpin ini tidak ingin marah, tapi bisa pura-pura marah. Seperti itu. Itu bahkan bisa terjadi bukan hanya pimpinan dan anak buah, tapi bapak sama anak bisa. Senior kepada junior bisa. Ya lihat juniornya itu. Jadi ini kemarahan jenis pertama, itu pura-pura marah. Tapi ada kemarahan yang memang benar-benar marah, saudara. Yang memang benar-benar emosi. Nah ini yang emosi ini yang tidak boleh ini, saudara ya. Jadi lawan dari kelemah lembutan. Sebaiknya segala sesuatu itu dibicarakan atau diselesaikan dengan lemah lembut. Saya sebetulnya bisa berbicara banyak, bahkan juga contoh-contoh dalam diri saya. Keluarga saya menjadi saksi. Ada waktunya saya marah dengan teriak-teriak. Gitu. Kalau itu biasanya itu cenderung yang pertama tadi. Atau mungkin cenderung malah hal-hal yang kurang penting, saudara. Itu kalau yang saya rasakan. Tapi kalau saya marah karena sesuatu yang penting, itu saya biasanya malah diam. Saya renungkan, ini kok bisa begini, ini gimana? Gitu. Itu menguasai rasa marah itu. Lalu nanti saya akan bicarakan dengan serius, tapi tidak dengan kemarahan yang meledak-ledak malahan. Itu kalau saya marah sungguhan. Jadi cirinya begitu. Kalau marah sungguhan itu malah saya membicarakan dengan serius. Jadi cenderung menggunakan kelemah lembutan, walaupun dadanya bergemuruh, saudara ya. Tapi kalau
marah yang emosional itu malah kadang-kadang hanya marah yang ringan, yang sesaat itu, katakanlah misalnya cucu lari-lari terus ambil ballpoint yang sedang dipakai gitu. Nah, itu mungkin teriak-teriak, "Woi, woi, woi, woi," begitu. Tapi ini sebetulnya bukan keluar dari hati yang murni. Kalau keluar dari hati yang murni itu justru biasanya saya serius. Nah, ini mungkin sedikit contoh yang bisa saya kemukakan dari kesaksian saya, saudara-saudara ya. Jadi kelemah lembutan itu adalah ciri seorang dewasa. Orang kalau sudah dewasa berpikir itu justru keluarnya dengan lemah lembut tapi tidak mengurangi ketegasan, saudara ya. Makanya orang sering menyebut ada pemimpin yang saudara carilah sekarang yang sering dipuja-puja orang. Wah, pemimpin kita ini sekarang ini lemah lembut tapi tegas gitu. Nah, ya sudah ya, seperti itulah yang dikehendaki sebetulnya. Saudara, dan mengenai kelemah lembutan ini sebetulnya ada bagian Alkitab yang lain yang menjelaskan. Yaitu Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya memilih satu ini aja untuk direnungkan. Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Nah, padahal ada banyak contoh suami istri, bahkan saya sendiri mengalami ya. Kalau yang satu marah, kecenderungannya juga ingin membalas marah, begitu kan? Bahkan siapapun itu kalau ada orang marah itu ya pasti dihadapi dengan marah, kayak gitu. Itu kecenderungannya semacam itu. Nah, tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, mari kita merenungkan, walaupun saudara kita ini perlu belajar. Untuk bisa sampai kepada tahap ini kita perlu belajar. Tidak mudah mentaati firman Tuhan itu. Tetapi jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, jadi justru yang harus dihindari perkataan yang pedas. Jadi rupanya lawan kata dari kelemah lembutan adalah perkataan yang pedas dan kasar. Nah, mari kita berusaha supaya kita yang belum dipimpin Roh Kudus, saudara, mari kita minta pada Tuhan supaya Roh Kudus bertahta di dalam kita. Saudara, kalau mungkin ada pertanyaan itu, nanti boleh. Karena begini, bicara masalah dipimpin Roh Kudus, itu ada banyak orang yang tidak menyadari. Karena Roh Kudus itu tidak kelihatan, saudara. Dan ini memerlukan sebuah pemahaman, kesadaran yang sungguh-sungguh. Jadi Roh Kudus itu tidak kelihatan. Roh Kudus itu Tuhan sendiri tapi bertahta di dalam kita. Nah, kalau Roh Kudus bertahta di dalam kita, nah terus kapan kita merasakan? Karena kalau orang yang memiliki Roh Kudus, sudah kita renungkan itu ya, istilah memiliki atau bertahta itu mesti tahu. Setiap orang yang memiliki itu tahu. Saya memiliki jam ini ya. Ini jam ini pemberian teman saya dari Amerika. Ini biar beliau kalau melihat ini juga tahu. Sekarang masih saya pakai. Ini kesayangan. Ini saya tahu persis bagaimana karakteristik jam tangan saya. Gitu. Saya memiliki, jadi saya tahu. Kalau ada orang yang belum dipimpin Roh Kudus, itu ya memang tidak menyadari Roh Kudus itu apa tuh? Berarti belum dipimpin. Kalau sudah dipimpin Roh Kudus, sudah punya Roh Kudus dalam tanda petik di dalam dirinya, ya orang tahu bahwa ada Roh Kudus yang memimpin dirinya ke dalam kebenaran Tuhan. Makanya mari kita cek diri kita. Anda sudah dipimpin Roh Kudus atau belum? Kalau belum, itu perlu didiskusikan itu. Ya, cari waktu yang baik untuk mendiskusikan bagaimana supaya dipimpin Roh Kudus, lalu nanti mengeluarkan buah-buah roh. Nah, kalau orang sudah mengeluarkan buah-buah roh, sudah jelas dia bukan manusia duniawi. Dan dia terus dipimpin Roh Kudus, terus taat kepada pimpinan Roh Kudus itu, berarti nanti dia adalah disebut manusia rohani, bukan manusia duniawi. Nah, mari usaha kita ini belajar dan terus meninggalkan, buat komitmen untuk meninggalkan manusia duniawi, tetapi meraih manusia rohani. Tuhan dipuji, amin.
Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara. Kita akan membawa juga nama-nama yang sudah dikirimkan kepada kita untuk didoakan, khususnya saudara-saudara yang memerlukan kesembuhan dan juga kenormalan jasmaniah, pertumbuhan jasmaniah. Ini perlu kita doakan. Jadi saudara, tidak saya jelaskan satu persatu, tapi ada beberapa ini yang sudah operasi, mengalami operasi, tindakan medis, dan memerlukan kesempurnaan kesembuhan, baik dari luka-luka bekas kecelakaan maupun operasi karena keluhan yang lain, dan seterusnya. Nah, ini yang menyembuhkan dan yang melekatkan luka, itu kan Tuhan. Makanya kita minta kepada Tuhan. Saudara, nanti kita berdoa dan mohon sekali lagi mengingatkan jangan sambil melakukan yang lain. Waktunya berdoa kita satukan hati melayani Tuhan dengan doa ya saudara ya. Kalau sambil melakukan yang lain itu namanya tidak satu hati. Itu pasti kalau sedang memegang sesuatu itu pikirannya kepada pekerjaan yang sedang diselesaikan itu. Nah itu, jadi mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita pujikan yang tadi Yesus lebih besar, dan nanti kita mempersembahkan doa syafaat, baik doa syafaat secara umum maupun untuk nama-nama yang sudah kita terima. Haleluya. Yesus lebih besar, Yesus tak lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus tak lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Bapak, terima kasih, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur, dan sekarang kami ingin melayani Tuhan dengan doa. Kami membawa doa syafaat khususnya yang masih dirasakan oleh seluruh dunia dan juga oleh bangsa dan negara kami. Terus kami berseru mohon kepada Tuhan supaya kami semakin dibebaskan dari ancaman virus corona. Bangsa dan negara kami Tuhan berikan kebebasan, kami hidup normal, dan kami semakin dapat menghadapi masa depan kami, optimis bersama dengan Tuhan meraih kemenangan. Tuhan memberikan pemulihan-pemulihan dari berbagai bidang kehidupan, sehingga hidup kami semakin nyaman. Dan doa kami justru bahkan menghadapi situasi khusus ini, Tuhan memberikan terobosan baru kepada kami semua, banyak hamba-hambamu, kepada kami orang beriman, sehingga terobosan ini justru semakin memuliakan Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan, dan semakin menurunkan berkat buat kami, buat orang-orang di sekeliling kami, buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan sampai hari ini, masih membutuhkan jamahan Tuhan. Mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan kepada nama-nama yang kami sebutkan ini. Saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Trianawati Singgih, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Rasmini, semuanya di Purwodadi, Ngrubukan, dan saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Indah Winastuti Rukmati Warsito di Salatiga yang sekarang ada di Jakarta, saudara kami Edi Takaryanto di Ambarawa, saudara kami Jayanti Retnowati Murni Dewi Slamet Sunarno yang ada di Yogyakarta juga, saudara kami
anak Alek Geovano Wibowo di Salatiga, juga saudara kami di Jakarta yang sementara sudah ada yang pulang dari rumah sakit, tetapi ada yang masih di rumah sakit karena korban kecelakaan yang lalu. Kami menyerahkan saudara kami Teresa Felisa, saudara kami Dian Chandra Wulansari, saudara kami Yunita Intan Wulansari, dan saudara Bratya Haryo Nugroho. Kami mohon mereka ini Tuhan, nama-nama yang kami sebutkan ini yang menderita keluhan-keluhan, baik keluhan nyeri sendi, tiap hari tidak bisa tidur karena sangat kesakitan, yang menderita komplikasi yang diindikasi oleh dokter kanker, yang menderita penyakit-penyakit yang lain, yang persiapan akan operasi, baik operasi katarak, juga operasi-operasi yang lain, tindakan medis yang lain. Mohon Tuhan mengingat, juga yang sudah berhasil operasi dan sekarang sedang menunggu kesempurnaan kesembuhan, pemulihan. Tuhan menolong semuanya, Tuhan memberkati. Dan juga yang kesembuhan dari luka-luka kecelakaan, bahkan juga anak yang harus bertumbuh secara pertumbuhan jasmaniah sesuai dengan usianya, kami doakan Tuhan yang mengerjakan semuanya menolong kami semua sesuai dengan limpah rahmat-Mu dan kemurahan-Mu yang besar, sehingga menjadi kesaksian yang ajaib yang dapat meneguhkan iman banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan yang pergumulan lain selain doa kesembuhan. Tuhan mengingat saudara kami Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan menolong pergumulan-pergumulan besar yang mereka hadapi, yang dihadapi oleh nama-nama yang kami sebutkan ini. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan, sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami menyerahkan semua mekanisme pelayanan yang sedang kami kerjakan, baik onsite maupun online. Tuhan yang menolong, sehingga pelayanan ini semakin disempurnakan dalam segala sesuatunya. Kami sudah selalu menyerahkan kepada Tuhan. Dan kami sekarang menyerahkan semua kami yang bersatu hati melalui mekanisme online ini. Kami menyatukan hati berdoa melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati lebih dahulu. Karena itulah firman-Mu, itulah janji-Mu, bahwa semua orang yang melayani hamba-hamba-Mu, Tuhan bahkan disebutkan menghormati orang yang melayani Tuhan. Terima kasih untuk anugerah besar yang luar biasa ini. Dan biarkan kami juga setia Tuhan untuk melanjutkan pelayanan ini. Dan kami akan semakin nikmat, semakin disempurnakan karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih. Kami hadapi hari kami hadapi masa depan kami dengan penuh percaya diri, bersemangat optimis, dan bergairah untuk berprestasi, menyambut masa depan yang penuh harapan, berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Juru Selamat kami itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan doa dari saudara. Yang belum memberikan subscribe juga Tuhan memberikan subscribe supaya tim multimedia kami terbantu. Dan juga silahkan membagikan, memberikan share kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi orang diberkati, saudara ya. Selamat malam, Tuhan